Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Aziza Tunisa. Di hari ini saya akan menyampaikan materi tentang topik UU Omnibus Law. Undang-Undang Sapu Jagat atau Undang-Undang Omnibus yang di dalam bahasa Inggris istilahnya disebut Omnibus Bill atau Omnibus Law adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Konsep undang-undang itu umumnya ditemukan dalam sistem hukum seperti Amerika Serikat dan jarang ditemui dalam sistem hukum sipil seperti di Indonesia karena ukuran dan cakupannya yang luas. Perdebatan dan pengawasan terhadap perencanaan undang-undang sapu jagat umumnya dibatasi, dan sejarahnya undang-undang sapu jagat ada kalanya digunakan untuk melahirkan amandemen yang kontroversial. Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang-undang sapu jagat bertentangan dengan demokrasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Omnibus Law. Nah, Omnibus Law adalah suatu metode dan konsep atau berupa konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus. Lalu, apa saja sih regulasi atau undang-undang yang akan disusun dengan metode Omnibus Law? Oke. Omnibus Law yang akan dibuat pemerintah Indonesia akan menyasar 3 undang-undang UU besar, yakni UU Cipta Kerja, UU Pemberdayaan UMKM, dan terakhir UU Perpajakan. Oke, next. Apa yang menjadi latar belakang pemerintah untuk membuat Omnibus Law? Ya, alasan pemerintah membuat Omnibus Law lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat, yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri seperti tumpah tindih regulasi. Akibatnya tak sedikit menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga lainnya, dan juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Regulasi yang tumpang tindih ini akhirnya berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia, sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan manusia sulit tercapai. Lalu kemudian apa sih tujuan dari Omnibus Law ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan ada 4 poin. Poin yang pertama ialah meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor ya. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga negara asing atau disebut juga WNA untuk bekerja di Indonesia, yang dapat mendorong alih keahlian serta pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia. Terus yang terakhir, yang keempat, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak atau WP dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri. Kemudian next, yang terakhir ini, apa sih manfaat dari Omnibus Law? Oke, yang pertama, manfaatnya
yaitu menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi, dan juga efisiensi proses perubahan pencabutan peraturan perundang-undangan yang diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik dalam pembahasan dengan parlemen. Dan yang terakhir, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oke, demikian tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.